Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Inyoman Masre SSKM SPD MSI selaku Ketua Tim Penguji, yang terhormat Bapak Burhanuddin SSI M Biomed selaku anggota Tim Penguji serta pembimbing, yang terhormat Ibu Ayu Suryaningsih SST selaku anggota Tim Penguji. Di sini saya ingin mempresentasikan usulan penelitian saya dengan judul Identifikasi telur cacing soil transmitted helminth pada kuku tangan pekerja di TPS Malang-Maning, Kota Denpasar, Bali. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rani Fuji Lestari dengan NIM P07134 019118. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, yang terakhir manfaat penelitian. WHO menyebutkan lebih dari 1 miliar penduduk di dunia menderita kecacingan, sedangkan 40-60% penduduk di Indonesia menderita kecacingan. Dan prevalensi di Bali sendiri, kecacingan itu 20-40%. Pekerja TPS merupakan pekerjaan yang banyak bersentuhan langsung dengan sampah serta tanah, dan biasanya mereka masih kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Banyak di antara mereka yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD. Telur cacing STH dapat masuk ke dalam tubuh manusia diantaranya melalui tangan yang kotor karena tidak bersih dalam mencuci tangan atau kurangnya kesadaran dalam kebersihan. Akibat dari kebiasaan buruk tersebut, mengakibatkan parasit dari sampah yang ada di lingkungan dapat dengan mudah menyebarkan penyakit di masyarakat. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elvayanti pada tahun 2017 dengan judul Gambaran Telur Cacing Soil Transmitted Helminth STH pada kotoran kuku petugas sampah atau pasukan kuning di TPS Sandi Mulyo, Kabupaten Jombang, dengan hasil 2 dari 10 sampel dinyatakan positif telur cacing Ascaris lumbricoides dan telur cacing hookworm. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Soleman dan Pakasi pada tahun 2014 dengan judul Hubungan Personal Hygiene dengan Penyakit Cacingan pada Pekerja Pengangkut Sampah di TPA Sumopo, Kota Manado tahun 2013 dengan hasil 9 dari 55 sampel dinyatakan positif telur cacing Ankylostoma duodenale. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Widodo dan Ikawati pada tahun 2019 dengan judul Pemeriksaan telur soil transmitted helminth pada kotoran kuku pemulung di tempat pembuangan akhir TPA atau sampah. Dengan hasil 12 dari 63 dinyatakan positif STH, yang dimana 7 positif Ascaris lumbricoides dan 5 dinyatakan positif Trichuris trichura. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam usulan penelitian kali ini adalah apakah terdapat telur cacing soil transmitted helminth pada kuku tangan pekerja di TPS Monang-Maning, Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan umumnya, yaitu mengidentifikasi telur cacing soil transmitted helminth pada kuku tangan pekerja di TPS Monang-Maning, Kota Denpasar, Bali. Untuk tujuan khususnya, yang pertama adalah mendeskripsikan karakteristik pekerja di TPS Monang-Maning, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, lama bekerja, dan juga personal hygiene. Selanjutnya ada mengetahui gambaran kesehatan kuku dan higienitas pekerja di TPS Monang-Maning, Denpasar, Bali. Selanjutnya ada manfaat. Untuk manfaat teoritisnya, sebagai referensi penelitian berikutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang infeksi kecacingan pada kuku tangan pekerja TPS. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi peneliti, dapat menambahkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman terkait penelitian. Untuk bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai infeksi telur cacing STH, sehingga masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup sehat agar tidak terinfeksi oleh telur cacing STH. Baik, selanjutnya bab 2, yaitu tinjau pustaka. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kecacingan, metode pemeriksaan, dan kesehatan kuku. Kecacingan. Menurut WHO 2016, infeksi kecacingan merupakan masuknya 1 atau lebih cacing parasit ke tubuh manusia. Populasi masyarakat Indonesia masih banyak yang terkena infeksi kecacingan, terutama nematoda usus intestinal.
Nematoda Soil Transmitted Helminth atau STH merupakan nematoda usus yang dalam siklus hidupnya membutuhkan tanah untuk proses pematangan telur sehingga dapat terjadi stadium non-infektif menjadi infektif. Di antaranya cacing gelang yaitu Ascaris lumbricoides, cacing cambuk Trichuris trichuria, dan cacing kait atau Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Selanjutnya metode pemeriksaan. Pemeriksaan langsung. Pemeriksaan secara langsung kesediaan basah adalah pemeriksaan dengan metode natif. Metode ini dipakai dalam pemeriksaan secara cepat untuk infeksi berat. Namun untuk infeksi yang ringan sulit didapatkan telur-telurnya. Cara pemeriksaan ini menggunakan larutan NaCl fisiologis 0,9% atau iosin 2%. Pemeriksaan tidak langsung, metode yang sering digunakan untuk pemeriksaan kualitatif tinja adalah metode sedimentasi. Metode sedimentasi biasanya hanya memanfaatkan gegravitasi serta hanya menggunakan reagensia NaCl 0,9% dan metode ini memiliki prinsip perbedaan berat jenis. Selanjutnya ada kesehatan kuku. Kuku yang sehat tumbuh sekitar 0,12 inci atau 3 mm per bulan atau 1,4 inci atau 3,5 cm setiap tahunnya. Kuku memerlukan perhatian khusus dalam perawatan dan kebersihan diri seseorang karena rentan terhadap infeksi, salah satunya adalah kecacingan. Selanjutnya ada bab 3 kerangka konsep. Di sini ada 2 poin. Yang pertama kerangka konsep, lalu variabel penelitian dan definisi operasional. Untuk kerangka konsep, penyebab kecacingan biasanya disebabkan oleh cacing STH dan memiliki faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan, sanitasi, dan personal hygiene. Cacing yang biasa menginfeksi yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, hookworm, dan biasanya untuk mendapatkan hasil positif atau negatif dilakukan pemeriksaan laboratorium. Untuk variabel penelitiannya, yaitu keberadaan telur cacing STH, soil transmitted helminth pada kuku tangan pekerja di TPS Monang Maning, Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya ada definisi operasional. Di sini variabelnya ada 3, yaitu telur cacing STH, potongan kuku, dan pekerja TPS. Selanjutnya ada bab 4, yaitu metode penelitian. Di sini ada 6 poin. Yang pertama jenis penelitian, alur penelitian, tempat dan waktu, jenis dan teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan etik penelitian. Yang pertama yaitu alur penelitian. Untuk alur penelitiannya, yang pertama melihat populasi pekerja TPS Monang Maning, jumlahnya ada 55 orang. Dan untuk tekniknya menggunakan non-probability sampling secara purposive sampling. Sampelnya digunakan 30 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Untuk pemeriksaannya dengan teknik sedimentasi, lalu teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan statistik deskriptif. Untuk selanjutnya ada penyajian dan pembahasan hasil penelitiannya. Untuk jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk melihat gambaran telur cacing soil transmitted helminth pada kuku tangan pekerja TPS Monang Maning, Kota Denpasar, Bali. Untuk tempat penelitian, tempat pengambilan sampel penelitian dilakukan di TPS Monang Maning, Denpasar, Bali, dan pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai bulan April 2022. Untuk populasi penelitian, populasi pekerja yang bekerja di TPS Monang Maning, Denpasar, Bali sebanyak 55 orang. Sampel penelitian ada 2 kriteria, yaitu yang pertama kriteria inklusi, yang kedua kriteria eksklusi. Besar sampel. Menurut Arikunto 2019, pengambilan sampel untuk penelitian jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya. Jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Tetapi karena keterbatasan waktu, biaya, dan juga tenaga, maka sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 30 sampel dari populasi yang berjumlah 55 orang, yang dimana menggunakan jumlah batas minimal sampel. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampling. Menurut Sugiono 2015, pengertian teknik sampling merupakan cara dalam pengambilan sampel. Teknik sampling
Yang digunakan oleh penulis adalah non-probability sampling. Teknik non-probability sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini, lebih tepatnya penulis menggunakan teknik purposive sampling. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data ada dua, primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama wawancara, protokol kesehatan, pemeriksaan laboratorium. Instrumen pengumpulan data, sini ada 4. Yang pertama formulir wawancara, alat dokumentasi, alat tulis, dan alat untuk pemeriksaan laboratorium. Alat dan bahan, untuk alatnya yang pertama ada beker glass, centrifuge, pinset, objek glass, cover glass, karbon centrifuge, mikroskop. Untuk bahannya ada NaCl 0,9% dan potongan kuku. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan. Untuk peranalitiknya, yang pertama siapkan potongan kuku petugas sampah dan alat bahan yang diperlukan. Untuk analitiknya, yang pertama masukkan potongan kuku tersebut ke dalam beker gelas yang mengandung larutan NaCl 0,9%. Lalu lanjutkan larutan NaCl 0,9% yang berisi potongan kuku dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Diputar selama 3 menit dengan kecepatan 2000 rpm, lalu cairan supernatannya dibuang, sedimennya diambil, kemudian diletakkan pada objek gelas dan ditutup dengan dek gelas. Sedimen tersebut kemudian diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran objektif 10 kali dan 40 kali. Untuk pre-analitiknya, catat hasil, lalu rapikan alat dan bahan yang sudah digunakan. Selanjutnya ada pengolahan data. Pertama, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Semua data yang terkumpul kemudian diolah secara manual dan hasilnya disusun serta disajikan dalam bentuk tabel dan persen. Yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data dilakukan secara manual yang kemudian dibahas berdasarkan kepustakaan yang ada. Selanjutnya ada etik penelitian. Yang pertama menghormati orang, to respect for person. Manfaat, beneficence, tidak membahayakan subjek penelitian atau non-maleficence, keadilan atau justice, lembar persetujuan responden, informed consent, anonymity, tanpa nama, confidentiality atau kerahasiaan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait usulan penelitian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.